Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu kembali untuk mendengar garis besar pelajaran sekolah Sabat dan kita tiba pada pelajaran ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Pada bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yakni Efesus pasal 6 ini, kita akan melihat bahwa semakin jelas Rasul Paulus memperingatkan bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar selamat lalu duduk diam dengan tenang, tetapi melalui Efesus 6, Paulus menyampaikan bahwa seorang Kristen harus siap menghadapi peperangan. Berikut ini ada 4 hal yang harus dipahami oleh pengikut Kristus mengenai peperangan yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah jenis peperangan apa yang dihadapi oleh orang percaya. Dari Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12, kita bukan melawan darah dan daging katanya, tetapi kita melawan tipu muslihat iblis, melawan penguasa kegelapan, roh jahat. Maka peperangan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah peperangan spiritual. Ini adalah memerangi kejahatan. Secara sederhana, maka kita harus mengartikannya sebagai berikut. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita seharusnya menjadi yang terdepan memerangi kejahatan. Bukan justru menjadi pelaku kejahatan. Dan ini jelas, yang diperangi adalah roh-roh jahat atau kejahatan. Bukan memerangi sesama umat Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar menang dalam peperangan tersebut? Selain menjelaskan jenis peperangan, Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana agar kita menang dalam peperangan itu. Di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Sebelumnya di ayat 10 dikatakan kita harus kuat dalam Tuhan. Bagaimana agar kuat dalam Tuhan? Dilanjutkan dengan mengatakan kita harus memakai senjata Allah. Apa senjata Allah itu? Oh, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kebenaran itu harus tetap di dalam diri kita sebagaimana ikat pinggang yang digunakan dalam peperangan. Berbaju jirahkan keadilan. Kaki berhasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Di terjemahan lain dikatakan siap dan bertekad untuk memberitakan Injil. Kemudian pergunakanlah perisai iman. Kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh yang adalah firman Allah. Sebagaimana Yesus sendiri ketika di dunia, Yesus menggunakan ada tertulis sebagai firman Allah untuk memperteguh pendirian dan mengikuti kebenaran. Kita tidak memiliki perlengkapan sendiri. Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bukan perlengkapan yang kita bawa dan buat sendiri. Itu adalah perlengkapan yang disiapkan oleh Allah. Kita akan kuat dan menang dengan perlengkapan itu. Tapi kita harus menggunakannya. Bagian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh umat percaya dalam peperangan itu? Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, kalau dibaca dalam terjemahan bahasa Inggris, sebetulnya ada 3 kali Rasul Paulus menyebutkan kata berdiri. Di ayat 11, Paulus katakan kita harus berdiri melawan. Di ayat 13, Paulus katakan kita harus tetap berdiri. Dan di ayat 14, Rasul Paulus katakan berdirilah tegak. Maknanya adalah, ini bukan tentang berdiri tenang, berdiri santai, lalu mengamati, tidak. Tetapi makna berdiri adalah kita harus terlibat dalam pertempuran melawan kejahatan. Bertempur dengan penuh semangat. Gunakan setiap senjata dalam pertempuran jarak dekat. Karena memang pertempuran jarak dekat adalah gaya pertempuran zaman dahulu kala. Ya, sebagaimana yang digunakan juga Rasul Paulus, dia juga menggunakan istilah bergulat. Jadi harus bertemu, dekat, menghadapi musuh secara langsung. Seorang benar, orang percaya harus berdiri dalam peperangan. Dia harus dengan semangat hadir dalam peperangan, melawan kejahatan. Tidak hanya melihat
atau menikmati bahkan kejahatan yang terjadi. Kita harus melawan sesuatu yang jahat. Kemudian bagian yang keempat, kita harus mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang sesungguhnya dalam peperangan yang kita hadapi. Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tidak terletak pada otot. Bukan karena baju besi yang digunakan dalam perang. Bukan pula karena mutakhirnya senjata yang dipakai. Atau bukan karena keterampilan kita dalam bertempur. Sebagaimana dalam Efesus 6 ayat 10 katakan, kita kuat karena kuasa Tuhan. Tuhan sudah memperoleh kemenangan atas kejahatan melalui salib. Dan oleh karena kemenangan Tuhan itulah saat ini diberikannya kepada kita senjata perlengkapan Allah. Untuk kita gunakan agar kita juga menang sebagaimana Tuhan sudah menang. Di dalam perjanjian lama, secara khusus dalam kitab Ulangan 20 ayat 2 sampai 4, Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 18, 2 Tawarik 20 ayat 13 sampai ayat 20. Kemudian di dalam Nehemia juga, Nehemia 4 ayat 14, ayat 19 dan ayat 20. Dan masih ada ayat-ayat yang lain. Di dalam ayat-ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan bangsa Israel dalam peperangan bukan karena kehebatan mereka dalam berperang, bukan karena strategi yang mereka gunakan dari pikiran mereka sehingga mereka menang, melainkan penegasan dalam ayat ini adalah mereka menang karena bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan kemenangan itu sendiri. Itu sebabnya Efesus pasal 6 ayat 18 katakan, kita harus bergantung kepada Tuhan melalui doa. Efesus katakan, berdoalah setiap waktu. Efesus 6 ayat yang ke-18. Inilah 4 poin penting yang menjadi garis besar dari pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Anda juga akan semakin diperlengkapi. Bukan untuk menghalangi Anda untuk belajar, tetapi garis besar ini adalah untuk melengkapi pelajaran yang sudah Anda peroleh dalam pelajaran yang Anda lakukan secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.